Oh, baik ya. Ini kita responsi dalam rangka untuk menghadapi UTS gitu ya. Baik, saya akan share screen dulu. This will stop other screen sharing. Oh, ini harus gimana nih? Oh ya, oke. Nah, sekarang sudah terlihat layar yang saya ini kan? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Kalau nggak salah nih ya, topiknya itu untuk UTS. UTS itu mulai dari error, mungkin nggak banyak disinggung ya, karena sudah include dengan yang lain. Kemudian yang topik yang akan diberikan itu adalah System of Linear Equation. Ya mungkin saya kira mahasiswa juga sudah pernah belajar tentang sistem persamaan linear gitu ya. Kemudian regression and interpolation, kemudian Dirac-Taylor ya, kemudian akar dari persamaan. Belum ya, paling sampai Dirac-Taylor kalau enggak. Akar persamaan udah belum ya? Udah kali ya, akar persamaan itu aja bahannya. Nah, sekarang saya coba rangkum topik-topik itu gitu ya. Topik-topiknya karena jenis soalnya kalau nggak salah itu ini apa namanya take home ya. Jadi ada pakai video itu ya, benar ya. Saya lupa-lupa ingat juga nih ya. Oke. Kalau gitu saya coba mulai dengan interpolation dulu ya. Nanti kalau SPL kan sudah banyak yang bisa ya. Baik, kalau gitu saya cari oke, ini apa nih? Exercise ya. Nah, di sini ada Dirac dan Newton ya. Oke, mari kita lihat sekarang. Saya coba jelaskan. Di sini ini ada soal dan jawab gitu ya. Mudah-mudahan apa namanya itu. Oke, ini bukan ya, sorry. Ini dia. Baik, saya coba itu dulu ya, buka kameranya dulu ya, sebentar. Nggak ada ya. Nggak jelek banget deh. Waduh, nggak tahu nih kenapa ya. Oke, ini dia. Nah, sekarang mungkin sudah pernah lihat wajah saya ya. Oke, kita mulai dengan ini tanya jawab. Pertama itu adalah direct method of interpolation gitu ya. Interpolasi itu kita akan mencari aproksimasi ya atau nilai pendekatan ya dari suatu nilai X apabila dua atau lebih nilai diketahui gitu ya. Jadi kalau kita bicara interpolasi seperti yang sudah dibicarakan, yang dicari itu adalah nilai Y dari pasangan XY di mana ada dalam range-nya. Jadi range itu X0 sampai Xn nih, itu namanya range-nya. Jadi kalau kita punya Xn plus 1, kemudian kita cari Yn plus 1 misalnya, itu bukan interpolasi namanya, tapi ekstrapolasi karena di luar range-nya. Ini kan urut nih. X0 katakan yang paling kecil, kemudian X1 sampai Xn gitu ya. Jadi kalau ada Xn plus 1, berapa Yn plus 1? Nah, itu bukan interpolasi, tapi ekstrapolasi. Nah, yang namanya interpolasi adalah nilai-nilai yang ada dalam range. Misalnya X1-nya 8, X2-nya 10 ya. Nah, di sini Y1,
Y2 diketahui ya. Jadi 8, 10. Sekarang kita cari yang 9. Berapa nilai Y-nya kalau X-nya 9? Nah, itu namanya interpolasi gitu ya. Nah, itu ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini ya, kalau bentuk interpolasi kayak gini nih. Katakan X0 ada di sini. Ini X1, Y1 berarti X0-nya di sini, Y0-nya di sini gitu ya. Kamu lihat kan ya? Oke ya. Nah, sekarang misalnya kamu cari di sini nih. Angka X di sini kan tidak ada nilainya berapa nih. Nah, padahal sebenarnya kita juga nggak tahu fungsinya berapa. Ya kalau tahu fungsinya bukan ekstrapolasi, interpolasi lagi, ya tinggal masukkan saja nilai yang kita inginkan ke fungsi yang bersangkutan gitu ya. Maka nilainya kita dapatkan nilai sebenarnya, bukan nilai nilai aproksimasi ya, tapi nilai sebenarnya. Nah, itu kurang lebih ya. Oke, untuk direct method ya. Direct method interpolasi ini didasarkan pada premis sebagai berikut ya. Diberikan N plus 1 data, berarti dari X0 sampai Xn gitu ya. Itu namanya N plus 1 kan, 0 sampai N ya. Nah, kemudian kita fit atau kita cocokkan polinomial berordo N itu seperti berikut nih. Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah dan seterusnya sampai Xn gitu. Nah, A0, A1, AN sampai AN adalah ini A0, A1 sampai AN ini kan belum diketahui. Inilah yang akan kita cari tuh. Gitu ya. Ini real constant. Nah, karena N plus 1 value dari Y itu ya untuk N plus 1 nilai X ini itu udah diketahui. Contohnya seperti ini. Berarti ini X0, 0. Ya kan Y0. Ini adalah X1, ini Y1. X2, Y2, X3, Y3, dan seterusnya gitu ya. Dan di sini namanya T lah ya. Ini kecepatan dengan waktu nih. Waktu sama kecepatan gitu ya. Ini kamu lihat di sini ya. Hubungan ini data yang kita dapatkan. Cuman persamaannya kita nggak tahu nih bagaimana hubungan antara V dengan T kan gitu. Kalau nggak tahu ya kita misalnya ingin mendapatkan berapa kecepatannya kalau T-nya 16. Nah, jangan yang 32. Kalau 32 namanya ekstrapolasi. Kalau masih ada dalam range itu namanya interpolasi gitu ya. Karena kalau ekstrapolasi kita dapatkan demikian, nah kalau diinterpolasi kan misalnya di sini ya, nah ini bisa begini ke bawah, bisa begitu, kita nggak tahu nih ya. Tapi kalau di dalam hubungan demikian, ya ini masih dugaan kita ya masih hubungannya lebih kemungkinan dia begini gitu agak kecil ya. Oke, nah itu misalnya sekarang saya ambil contoh ya kecepatan meroket gitu ya, kecepatan ke atas dari sebuah roket adalah merupakan fungsi dari waktu seperti tabel ini gitu ya. Nah, pertanyaannya apa nih ya? Tentukan nilai kecepatannya pada T sama dengan 16 detik ya, menggunakan metode langsung dari interpolasi tersebut ya. Oke ya. Pertama kita bisa melakukan dengan ordo polinomial ordo 1. Nah, ini disebut dengan linear. Jadi VT sama dengan A0 ditambah A1T gitu ya. Ini A0, X0. Nah, dia garis lurus saja nih. Kita buat garis lurus seperti itu. Nah, berapa nih nilai misalnya kalau X0, Y0. Nah, di sini X bintang katakan di sini Y bintang gitu loh ya. Nah, ini caranya bagaimana nih? Nah, kita masukkan T0-nya 15, pasangannya berapa nih? Kalau T0-nya di sini kan 15 nih. Ya, misalnya kita dapatkan 15 sama kalau yang paling dekat dengan tadi kan 16 yang ditanya ya, jangan pakai 10 ya. Yang paling dekat dengan 16 adalah 15 sama 20 gitu. Jangan 0 sama 30 ya, itu bisa cuman jadi itunya aproksimasinya atau errornya jadi gede ya. Kita cari yang terdekat ya dari 16 tadi yang ingin kita interpolasi ya, karena kita interpolasinya 16, cari yang terdekat yaitu 15 sama 20 gitu. Itu yang kita pakai. Jadi sekarang kita dapatkan T0-nya 15, VT0-nya 362,78. Nah, ini dapatnya dari data ya.
15, 362.78, nanti 20, 517.35 gitu ya. Nah, ini kita masukkan gini, dapatlah persamaannya nih ya. Nah, A0 plus A1 kali 15 sama dengan 362.78. A0 ditambah A1 kali 20 sama dengan 517.35. Di sini ada dua persamaan dan dua koefisien yang belum diketahui nilainya. Nah, ini dengan persamaan linear bisa kita cari nih ya kan. Dari ini inversnya ya, kemudian nanti dapatlah A0 sama A1. Ya, ini gampang tentunya ya kan. Pakai metode apa? Ini dinolkan itu cuman mungkin lebih cepat kita dapatkan sehingga A0-nya dapat minus 100.93, A1-nya 30.914. Kemudian kita dapatkan nilainya untuk masukkan 16, sudah dapat A0-nya, sudah dapat A1-nya gitu ya. Ini A1-nya 30.914, masukkan ke sini. Nah, 16 itu harus ada di antara dua nilai yaitu 15 sama 20. Masukkan di sini T-nya 16, inilah nilai aproksimasinya. Itu ya, jadi V16 sama dengan 393.77 gitu ya meter per second. Apakah hubungan antara kecepatan dengan waktu itu linear? Belum tentu ya kan? Tapi ini adalah nilai pendekatan yang terbaik kan gitu. Tapi belum terbaik sih karena errornya nanti kita cari nih ya. Kita bisa naikkan dengan kuadratik ya karena kita tidak tahu ini misalnya nilainya apakah bentuknya itu jangan-jangan begini gitu ya, bukan lurus, jangan-jangan dia masih bagian dari kuadratik gitu ya. Ini kan kita menganggapnya lurus. Jadi kalau dia begini maka perbedaan antara nilai aproksimasi dengan nilai sebenarnya itu namanya true error gitu ya. Nilai sebenarnya sendiri dalam konteks ini tidak diketahui gitu ya. Kalau diketahui fungsinya beres, kita tidak perlu melakukan aproksimasi yaitu fungsi kecepatan terhadap waktu gitu ya. Oke, karena tidak tahu kita dekati dengan linear gitu ya. Nilainya seperti ini gitu. Nah, itu pendekatannya. Ini jawabannya adalah 393.7 meter per second. Kalau T-nya 16 gitu. Oke, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan. Halo. Jangan sia-sia dong ya. Saya juga mendadak nih. Oke, bisa tanya saya. Kita diskusi lebih banyak ya. Bisa lewat chat atau itu guys, atau raise hand ya kalau mau tanya. Ya boleh, langsung boleh, chat boleh. Kalau chat nanti saya bacakan ya. Halo. Nggak ada, belum ada. Jawab aja ya. Jadi saya jadi tahu apakah mahasiswa mendengarkan penjelasan saya atau tidak gitu. Oke, ini ada chat ya. Oke, masih aman Pak? Waduh, aman ya. Oke deh kalau aman. Oke, sekarang ini adalah berikut ini dengan pendekatan kuadratik ya. Jadi linear. Linear itu polinom berurut 1. Ya, ini kecepatan apa? Kecepatan ke atas ya. Dari sebuah roket diberikan fungsi oke lah ini sama tadi datanya ya. Tentukan nilai kecepatan itu sama di T16 detik dengan menggunakan direct method ya untuk second order polinomial. Nah, second order polinomial itu artinya polinom pangkat 2. Nah, polinom pangkat 2 kayak gini nih kan. Vt sama dengan A0 ditambah A1T ditambah A2T kuadrat gitu. Nah, sama seperti tadi, kalau kita kuadratik, kita membutuhkan apa? Membutuhkan tiga data ya, tapi mengandung 16 di dalamnya. Nah, bisa 10, T-nya 15. Ini pasangan ini ya 10 22704, 15 362.78 sama 20 517.35 atau 15 362.78, 20 ini dan 22,5 gitu. Bisa dipakai ini ya, walaupun mungkin hasilnya agak berbeda ya, tapi tidak begitu jauh gitu ya. Namanya juga hasil pendekatan atau aproksimasi ya, tentu saja hasilnya itu mengandung error gitu ya. Oke, ini kalau dia polinom pangkat 2 ya, kita nulisnya begini gitu. Jadi kecepatannya kita
nyatakan dalam hubungan kuadratik dengan waktu atau T itu. Jadi kurang lebih begini. Oke, jadi di sini kita pakai 10, 15, 20. Jadi 16 itu masih ada dalam range-nya, kan gitu. Masukkan ini ke persamaan, ya persamaan tadi gitu ya. Dapat seperti ini, sehingga sekarang kita punya 3 persamaan dengan 3 koefisien yang tidak diketahui gitu ya. Jadi kalau mau 3 koefisien yang akan kita cari, kita harus membuat 3 persamaan. Jadi bisa Anda tebak kalau seandainya kita menggunakan polinom ordo 3. Kalau ordo 3 berarti ada 4 koefisien kan gitu. Kalau 4 koefisien kita butuh 4 persamaan atau 4 data gitu ya. Nah, sekarang ini pakai yang second order ya atau berordo 2. Dapatlah sistem persamaan linear seperti ini. Kita cari A0, A1 tentunya pada saat bicara tentang SPL, Anda sudah tahu nih ya, sudah tahu bagaimana mencarinya ini. Diperoleh A0-nya 12,05, A1-nya 17,733, dan A2-nya sekian gitu ya. Masukkan ini ke dalam persamaan V terhadap T kuadrat T ini ya, dalam bentuk kuadratik. Di mana range-nya tentunya dari 10 sampai 20 nih ya. 10 lebih kecil sama dengan T, lebih kecil sama dengan 20. Jadi yang bisa kita interpolasi tidak hanya 16, 11 juga bisa melalui ini. Bisa juga 19, ya bisa 17 gitu ya. Ya, tapi kalau 15 sudah ada ya jangan ya, ngapain kan udah tahu kita kecepatannya ya. Demikian pula 20 sama 10 udah tahu. Jadi yang belum kita tahu dalam range itu bisa kita aproksimasi dengan menggunakan rumus kita ini, pendekatan polinom berordo 2. Tinggal masukin aja sih. Ya, jadi intinya kita mencari A0, A1, A2 kan gitu. Nah, dapat itu kembalikan ke dalam persamaan atau polinom berordo 2 ini. Nah, masukin aja sih 16, kemudian dapatlah hasilnya yaitu 392,19. Kalau linear tadi berapa ya? Kalau linear dapatnya adalah 393,7 ya, hampir mirip ya. Ini 392. Oke ya. Nah, errornya berapa nih? Sekarang yang ini tadi yang polinom pangkat 2, yang terakhir ya. Ini yang linear ya, kita dapat perubahannya seperti itu. Nah, bisa ini dilanjutkan dengan polinom pangkat pangkat 3 kan gitu ya. Short order polinomial gitu. Kalau short order seperti tadi saya katakan, kita butuh 4 nih, misalnya 10, 15, 20, 22,5. Kemudian carilah yang namanya absolute relative approximate error. Ya, lambangnya seperti ini, yaitu perbedaan nilai terakhir dengan nilai sebelumnya. Nilai terakhir itu yang ini ya kan, yang polinom. Jadi dari polinom pangkat 1, polinom pangkat 2, polinom pangkat 3, dan seterusnya gitu ya. Ini akan merefine ya, mengimprove hasilnya itu. Nah, cari nilai absolutnya, perbedaan tadi dibagi hasil terakhir, ternyata hasilnya adalah 0,38410%. Ya, ingat nih persen ya. Ya, berarti ada perbaikan nih ya. Kecil ininya. Nah, lanjut lagi kalau dia polinom ordo 3 bagaimana? Itu yang nomor A. Yang nomor B, carilah absolute relative approximate error untuk polinom berordo 3 ya. Kemudian yang C, gunakan polinom ordo 3 sebagai interpolannya ya. Interpolan itu yang ini nih. Istilahnya ini interpolan namanya nih ya. VT ini hubungan ini ya. Itu interpolannya, gunakan polinom ordo 3 sebagai interpolan untuk kecepatan ya. Pada bagian A tadi, carilah jarak. Wow, jadi kalau kecepatan ke jarak, berarti apa itu? Integral ya. Ya, integralnya. Jadi kan kalau kecepatan itu kan turunan pertama dari jarak ya, jarak tempuh. Nah, sedangkan turunan dari kecepatan namanya percepatan. Ya, mudah-mudahan kamu masih ingat nih. Di kalkulus dulu ya. Gunakan polinom ordo 3 interpolan untuk kecepatan pada bagian A.
carilah akselerasi. Ya, akselerasi berarti turunan dari kecepatan tadi, berarti turunan dari interpolannya. Kalau turunan polinomial, integral polinomial itu mudah untuk ngitungnya ya, sangat gampang ngitungnya. Oke. Nah, sekarang yang A ini untuk interpolation berorder 3, ya juga disebut dengan kubik interpolation, kita akan memilih kecepatan sebagai berikut gitu. Gini ya. Jadi ini tadi kan pangkat 2, sekarang pangkat 3 gitu. Kalau pangkat 3 kembali ke gambarnya, ya artinya begini nih, mana dia tadi ya. Nah, tadi gambar ini 2 ini berarti dia mungkin sebagian melengkung gitu ya. Kalau ini tadi 3 nih, mana dia? 3 mungkin, kalau ini ya agak lebih ini mungkin ya. Nah, gitu bentuknya itu tidak kuadratik, itu cuman bagian dari kubik gitu ya, bagian dari kubik. Jadi kita sekarang dapatkan persamaan pangkat 3-nya adalah sebagai berikut nih, ini dia ya. Kita lihat nih yang ada 4 titik nih dihubungkan ya. Gini, jadi dia polinom pangkat 3. Nah, kita akan mencari di 16 juga gitu. Jadi yang kita pilih T0-nya 10, T1-nya 15, T2-nya 20, T3-nya 22,5. Jadi range-nya itu dari 10 sampai 22,5. Ya, ini bersama dengan pasangannya yaitu VT0, VT1 dan seterusnya gitu ya. Masukkan ini ke dalam polinom pangkat 3 itu sehingga kita akan mendapatkan 4 persamaan ya dengan berapa ini 1 2 3 4 koefisien yang akan kita cari nilainya. Dapatlah ini matriknya hubungannya ya, ini matrik koefisien. Jadi bentuknya kan AX sama dengan D kan gitu ya. Oke, kita bisa cari solusi dari sini. Dapatlah A0, A1, A2 sampai A3. Nah, itu nilai-nilai ini dimasukkan kembali ke dalam polinom pangkat 3 itu tadi ya. Sehingga kita dapatkan 392,06. Ini adalah nilai yang terakhir, nilai sebelumnya 392,19. Jadi absolute percentage atau relatif ya. Relatif approximate error itu hasilnya 0,033269 gitu ya. Ini percentage approximate ya, bukan true. Kalau true kita membandingkannya dengan nilai yang sebenarnya. Ya, asal nilai sebenarnya itu kita ketahui, tapi dalam in the real ya, dari problem real ya, tentu saja kita tidak pernah dapatkan nilai true-nya. Karena kalau nilai true-nya kita ketahui, ya tentu saja kita tidak perlu lakukan aproksimasi kan. Kita pakai nilai true-nya itu adalah yang terbaik kan gitu. Ini persoalan kita menggunakan scientific computing ini atau metode numerik adalah karena nilai sebenarnya itu tidak kita ketahui gitu. Jadi kita membuat pendekatan. Nah, semua intinya begitu ya. Maka yang penting juga kita bisa mengendalikan atau mengontrol berapa error yang kita toleransi gitu loh. Ya, kalau misalnya yang kita toleransi adalah 0,05% atau 0,5%, ini udah cukup baik. Jadi jawabannya adalah 396,06 untuk T sama dengan 16 gitu. Ya, itu jawaban aproksimasi namanya ya, bukan jawaban sebenarnya, tapi kadang-kadang itu adalah cara yang terbaik ya, karena mungkin kita tidak bisa mendapatkan nilai atau nilai sebenarnya, susah untuk diperoleh gitu. Itu alasan kenapa kita menggunakan pendekatan metode numerik untuk menyelesaikan suatu persamaan dan sebagainya gitu ya. Oke, kita dapatkan demikian nih range-nya gitu ya. T-nya adalah 11 dan 16. Oke. Oke, ini ada di dalamnya nih. Bisa 11 juga bisa kita pakai untuk interpolasi. Oh, ini pertanyaan apa nih? Kita mencari jarak ya. Jarak tempuh roket dari T11 sampai 16 ya, ada di dalam range. Jadi bisa kita, kalau di luar range nggak bisa, kita harus tambah ya kan. Range-nya harus diperlebar ya kan. Ya, ini masih ada 1022,5. Jadi kalau ditanya jarak tempuhnya dari 11 detik sampai 16 detik ya,
si roket tadi sudah menempuh berapa, di sini satuannya apa, mil ya, berapa mil sudah ditempuh oleh roket dari 11 detik sampai 16 detik kemudian gitu. Ya, karena kecepatan suatu jarak itu adalah kecepatan adalah turunan dari fungsi jarak, maka untuk mendapatkan fungsi jarak ya tentunya integralnya gitu. Kalau integral dari polinom ya pasti gampang lah, ini jadi T kuadrat per 2, T pangkat 3 per 3 dan seterusnya dengan batas bawah 11, 16. So kan ini saya kira kamu sudah pernah dapat kalkulus, jadi mudah saja kamu dapatkan sehingga kita bisa mendapatkan bahwa jarak tempuh roket dari 11 sampai 16 detik itu mencapai 1605 meter gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan nih. Halo? Aman? Ya, aman, Pak. Aman ya. Cepat banget ya. Pengen cepat selesai atau gimana? Ya, kalau percepatan ya kita cari turunannya ya. Oke, ini apa lagi nih? Aman dulu nih ya. Sekarang apa nih ya? Saya lanjut lagi. Sekarang yang Newton ya, metode Newton. Oke. Metode Newton. Tapi tidak harus semuanya selesai ya. Nanti kalau perlu materinya kamu bisa minta ke saya ya. Oh ya, nanti aja ya. Terakhir ya. Nah, sekarang metode Newton nih. Newton. Gampang kan ya ini ya, namanya Newton divided difference interpolation ya, sama aja sih di saya nggak pakai PowerPoint yang sudah ada di Binus Maya ya, itu sudah sering kamu jumpai ya, tentu saya ambil materi lain lah ya. Oke, ini metode yang lain nih, namanya metode Newton. Kalau tadi kan direct method atau polynomial method gitu ya. Ini Newton divided difference polynomial method. Gimana cara kerjanya? Oke, ya. Gini ya. Nanti kan mau bisa lihat perbedaannya ya, di mana perbedaan. Jadi perbedaan antara Newton dengan direct method tadi gitu ya. Oke, mari kita lihat misalnya ini untuk linear interpolation ya, linear interpolation dari dua titik nih. Misalnya di sini X0, Y0 dan X1, Y1 ya. Kita akan fit dia dalam bentuk linear interpolant ya, melalui data ya. Tentu saja kita butuh dua pasang data ya, sepasang data bukan dua pasang. Y sama dengan Fx seperti ini ya. Oke, kita dapatkan di sini, kita asumsikan linear interpolant F1X. Jadi F1X ini bukan fungsi sebenarnya ya. Fungsi F1X ini adalah fungsi interpolasi. Fungsi interpolasi ya, fungsi untuk X gitu. Jadi B0 ditambah B1 X dikurangi X0 gitu. Hasilnya ini sama saja nih dengan yang linear sebelumnya, cuman ada bedanya sedikit gitu ya. Ya karena X-nya sama dengan X0, ya kita masukkan nih ya. Nah karena ini kan interpolasi dari X0 ya, karena sudah ada nilainya ya kita ganti aja dengan Fx0-nya, kan Fx0 sudah ada nilainya gitu ya. Ini adalah X0 dikurangi X0. Jadi apa? Ya ini kan kita ganti X-nya dengan X0 gitu ya. X kita ganti dengan X0. Nah X0 kurang X0 kan 0. Jadi yang tinggal itu B0. Maka B0-nya itu sama dengan Fx0 gitu loh. Nah, langsung kita dapatkan nilai B0-nya. Tinggal sekarang kita cari nilai B1-nya. B1-nya ini ya kita mulai dengan F1, X1 nih. Ya, tidak lain ya karena dia interpolasi dari Fx, ya tentu karena Fx1 sudah kita ketahui nilainya, ini kita ganti dengan nilai F di fungsi X1-nya berapa nih. B0 tadi Fx0, ya B1 ini yang akan kita cari. Nah, X1 kurang X0.
Nah, ini kita akan dapatkan di sini ya, bawa ke kanan ya tentunya fx1, bawa ke kiri ya, ke sini ya. Ini kan tentunya fx1 dikurangi fx0 kan gitu ya. Kemudian B1-nya menjadi ini fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 kurang x0 gitu. Jadi B0-nya dapat, B1-nya dapat. Ya kan fx1 diketahui, fx0 diketahui, x1 diketahui, x0 diketahui. Jadi B1 dapat, B0 dapat langsung nih. Nah, bedanya apa dengan sebelumnya? Kalau sebelumnya kita menemui sistem persamaan linear. Kalau ini kan nggak pakai sistem persamaan linear. Langsung nih, kalau pakai programming ini lebih cepat daripada yang sebelumnya. Kita dapatkan itu 4 persamaan, 4 koefisien tidak diketahui, 5 persamaan. Tentu itu sesuatu yang lama dibanding dengan cara seperti ini gitu. Nah, itu pendekatan Newton, ini kelebihannya. Tapi hasilnya sih sama, nanti kita lihat ya. Nah, kelebihannya ya di situ aja dengan Newton nih. Jadi kita dapatkan nilainya itu B0-nya adalah fx0, B1-nya fx1 dikurangi x0 dibagi x1 kurang x0, x dikurangi x0 gitu ya. Sehingga x berapa yang mau kita cari ya tinggal masukkan saja ini. Dapatlah dia hasil ekstra aproksimasinya kan gitu. Kita akan dapatkan, nah contohnya sama nih roket tadi ya, yaitu kecepatan ke atas dari sebuah roket ya. Datanya sebagai berikut, ini bukan fungsi tapi datanya ya, pasangan-pasangan T sama V ya, ini dengan alat ukur ya kita bisa dapatkan hasil pengamatannya adalah seperti ini. Tentu sekarang kita mencari nilai kecepatannya di T sama dengan 16. Tapi yang kita dapat tentunya adalah nilai aproksimasi atau nilai pendekatan kecepatan tadi saat roket sudah bergerak 16 detik gitu ya. Menggunakan first order polynomial interpolation by Newton ya, by Newton divided difference polynomial method gitu. Oke, kita sekarang dapatkan kalau 16 ya, kita kalau linear kita hanya butuh 15 sama 20 ini ya, dan pasangannya kan gitu. Jadi T0-nya 15, VT0-nya adalah 36278 itu, T1-nya 20, VT1-nya 517.35. Nah, B0 itu sama dengan VT0 ini. Jadi langsung dapat nih. Yaitu B0-nya adalah 362.78. Nah, sedangkan B1-nya, nah, VT1-nya tadi 517.35 dikurangi 362.78. Nah, T1-nya 20 kurang 15. Dapatlah B1-nya 30.914. Jadi, VT-nya tinggal masukin aja nih. T min 15. Nah, T-nya nanti ganti dengan 16. Jadi, dapatlah VT 16. Nah, sama kan? Coba Anda lihat dengan yang direct method. Cuman kalau direct method kita menjumpai sistem persamaan linear itu aja sebetulnya. Tapi kalau Newton nilainya langsung tahap demi tahap langsung didapatkan. Jadi ini contoh yang sederhana ya, yaitu yang linear. Nanti kita meningkat ke yang kuadratik, kubik dan seterusnya gitu. Nah, contoh berikutnya adalah quadratic interpolation. Sekali lagi kalau kuadratik kita butuh 3 pasang pengamatan kan gitu. 0Y0, X1Y1, X2Y2, katakan demikian gitu ya. Di mana kita menggunakan pendekatan kuadratik gitu. Nah, di sini kalau pendekatan kuadratik bentuk Newtonnya seperti ini. Ya, ini bentuk linearnya, di sini pangkat 2 nih kalau dibuka kurungnya kan ini. Oke, kalau masih kurang jelas saya tambahkan lagi ya. Nah, bentuknya jadi F2 ini adalah artinya aproksimasi untuk fungsi fx kuadratik gitu ya. Makanya di sini ada subscript 2. Ini bukan fungsi sebenarnya, tapi fungsi aproksimasi gitu ya. Aproksimasi bentuk kuadratik seperti ini. Di sini dijamin tidak akan ada sistem persamaan linear yang kita harus hadapi ya. Ya, ini langsung nih. Nanti B0 juga akan dapat langsung yaitu fx0-nya. Jadi kita akan dapatkan, nah ini cara menyelesaikan mulai dari X sama dengan X0. Nah ini kalau X sama dengan X0 ini jadi hilang.
Ini juga hilang semua, tinggal B0 doang, ya kan? Makanya bentuknya ini ganti X0. Ini kan jadi 0 ya, walaupun ini enggak. Ini perkalian dengan 0 kan jadi habis, perkalian dengan 0 jadi habis, tinggal B0 aja. Jadi B0-nya adalah Fx0 gitu. Kalau tadi Vt0 kan gitu. Sekarang X1 nih, X1. Ya ini enggak 0 ya, X1 kurang X0. Tapi ini 0 nih, karena X1 kurang X1 kan 0. Sehingga ini hilang ya. Ini kita ganti dengan Fx0. Jadi B1 X1 kurang X0. Jadi B1-nya adalah ini. Yaitu Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 kurang X0. Kemudian ambil data yang ketiga, kan kita harus punya data 3 data ya kalau dia kuadratik. Masukin X2-nya di sini. Nah, B1 dapat, B0 dapat. Nah, tinggal B2 aja nih. B0-nya ini Fx0, ini B1-nya kan gitu. Kali X2 kurang X0 kan gitu ya, karena ini X-nya ganti dengan X2. Demikian pula ini, sehingga tinggal B2-nya. B2-nya dapatnya seperti ini ya, kalau ini tinggal diatur aja posisinya gitu ya. Nah, dapatlah Fx2 dikurangi Fx1 dibagi X2 kurang X1, dikurangi Fx1 dikurangi Fx2 per X1 X0 per X2 kurang X0 ya, ujung kurang ujung nih ya. Nah, dapat begitu. Nanti polanya lihat ya, polanya mau dia kubik, kuartik, mirip nih sampai di sini nih ya. Bentuknya, polanya. Jadi lebih mudah untuk dibikin programnya ini ya. Nah, jadi dapat sekarang bentuknya kubik itu begini gitu ya. Ini adalah X kurang X0, X kurang X1. Tinggal sekarang X-nya kita ganti dengan nilai yang ingin kita cari aproksimasinya gitu ya. Oke, kan 16 ini tadi roket tadi ya. Nah, ini contoh soalnya 16, bentuknya demikian. Jadi B0-nya ini, B1-nya ini gitu ya. Dapat dia, langsung dapat nih B2-nya ini tadi ya. Langsung dapat nih ya. Yaitu berapa nih? 0, masukkan sekarang B0, B1 ke angka-angka tadi ya. T-nya adalah mengikuti nanti nih, ini masih dalam bentuk variabel T-nya. Itu harus antara range-nya, yaitu dari T0 sampai T2 ya. T0-nya kan 10 ya, T2-nya 20 kan gitu, itu range-nya. Maka 16 ya bisa kita pakai rumus ini gitu ya. Kalau misalnya 22 nggak bisa karena tidak di luar jangkauan dari data ini. Ketidakpastiannya itu sangat besar gitu ya. Jadi nggak bisa pakai untuk prediksi ya. Yang dia pakai adalah interpolasi namanya gitu. Masukkan aja nih T-nya ganti dengan 16, hasilnya 392,19 sama dengan sebelumnya kita dapatkan. Ya, untuk kubik juga demikian nih. Jadi kalau kubik kita butuh datanya 4 nih ya. Nah, sekarang untuk kubik supaya lebih gampang nuruninnya, kita cari bentuk umum dari pendekatan polinomial Newton ini gitu ya. Nah, oke, kalau ini kita tahu B0 Fx0 gitu. Jadi semua begini bentuk umumnya nanti ya. B1 Fx1 dikurangi X0, X1 kurang X0. Nah, B2 bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita pakai suatu simbol ya. Fx pakai tanda begini nih, kurung siku ya. Ini Fx0 gitu ya. Sedangkan kurung siku pasangan X1 X0 itu artinya Fx1 kurang F0 dibagi X1 kurang X0. Nah, sekarang kalau ada 3 demikian, nah ini berarti X2 dikurang X1, ini Fx2 kurang, pakai simbol lagi masih ya. Kemudian Fx1 kurang X0 dibagi X2 kurang X0, ujung kurang ujung. Nah, ini sendiri adalah Fx2 kurang Fx1. Ini kan masih simbol nih, simbolnya 22 ya. Ini 3 dijadiin 2 dulu ya, tapi masih dalam simbol kurung siku. Ya, simbolnya bukan fungsi, ini hanya simbol dari bentuk ini sebenarnya. Jadi kalau saya punya simbol, misalnya nih secara umum, saya punya simbol, katakanlah misalnya nih, sorry, nggak mau ya. Oh, bentar ya, saya lagi nyari ininya.
Mana nih? Oh, salah. Oh ya. Harusnya mau dong, bentar ya. Bro. Oke, misalnya saya tulis demikian ya. Misalnya ini adalah X gitu ya. XI plus 1 gitu ya. Ini adalah XI gitu misalnya. Ini turun siku demikian gitu ya. Maka ini artinya F XI plus 1 gitu ya. Dikurangi FXI. Ini dibagi dari XI plus 1 dikurangi dengan XI gitu loh ya, bentuk umumnya demikian. Jadi ingat aja bentuk seperti ini. Jadi kalau ada 3 ya jadikan dulu 2 dulu seperti ini ya. Ini dulu ya. X2 dengan X1, X1 dengan X0. Bagaimana kalau 4 ya? Juga sama tuh nanti ya. Coba nanti kita lihat lebih lanjut ya. Jadi kalau 3 demikian, jadi ini bentuknya sama seperti tadi. Jadi di mana F ini ya disebut dengan bracket function ya, fungsi terkurung ya. Apa ini bracket function ya dari variabel-variabel di dalam tanda kurung siku tadi ya. Kita menulisnya jadi seperti ini. F2 ini untuk kuadratik ya. Nah, ini X0-nya, ini kan langsung dapat X0 ya. Ini ya, X kurang X0. Kalau ini X kurangi X0, kemudian X dikurangi X1 ya. X kurangi X0, X dikurangi X1. Gitu ya. X2-nya tidak ada di sini gitu. Kecuali nanti kubik. Bagaimana sekarang polinomial dengan N plus 1 data. Nah, jadi ini bentuknya. F0, B0, B1 sampai Bn. Ini berurut N nih. Tentu di sini X, X0 sampai N-1. Ya, jadi N-1 ini kan ada sebanyak N ya. Jadi kalau 2 misalnya, berurut 2 kurang 1 sampai X1 aja gitu ya. Kalau 3 ya sampai X2 ya. Berarti X0, X1, X2 gitu nanti ya. Nah, ya begitu ya. Itu kalau ada 3 kurung berarti kubik kan gitu. Kalau ada ini kan berarti berapa nih? Pangkat M berarti gitu. Nah, B0 ini, B1 ini, B2 ini, ya Bn-1 ya tentu sampai N-1, Xn-2 sampai X0 kan gitu. Untuk N ini Xn, X-1 sampai X0 juga kan gitu. Nah, urutannya ya dari yang terbesar sampai dia. Nah, kalau kita punya BM ya, Sm sampai X0 di sini, juga urutannya seperti itu. Pertama Sm sampai X1. Dikurangi nanti Sm-1, ya dan seterusnya sampai X0 dibagi dengan Sm dikurangi X0. Nah, ini nanti di itu lagi. Ini kan masih dalam kurung siku, itu cari lagi gitu ya. Jadi dia bersarang seperti itu. Nah, tentu ini akan lebih mudah dihitungnya kalau menggunakan komputer ya. Kalau manual ya tentu agak repot karena di sini nanti fungsinya harus dipecah lagi kalau ini sampai M ya. Ini kan ini jadi sampai ini kan dari M plus 1 ya, ini sampai M. Nanti M-1 ya, setelah M1 M-2 banyaknya dan seterusnya. Kayak bersarang gitu ya fungsinya gitu ya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Oke, langsung ke contoh soal. Contoh di sini adalah sama tadi persoalannya pada peluncuran roket tadi ya, peluncuran ke atas tadi. Kita dapatkan di sini 0 gitu ya, dan seterusnya sampai di sini. Tentukan nilai kecepatan 16 detik dengan third order. Jadi ini order ketiga. Order ketiga berarti kubik ya. Polinom pangkat 3. Ya, ini sama pertanyaannya. Ini kan gunakan untuk mencari jarak tempuh nih. Ya, kalau ini mencari percepatan. Oke. Ini sebetulnya nggak ikut ya, teman, ini tambahan aja. Solusinya ya begini, kalau dia ordo 3, berarti ada 3 kurung di terakhir ini. Ya, 3 kurung berarti ini nanti pangkat 3 nih.
Ya, berurut 3. Ini pangkat 2, ini pangkat 1, ini pangkat 0 kan gitu ya. Oke, dapat di sini kalau dia itu pangkat 3, kita butuh berapa data? Ya, kita butuh 4 kan gitu. Yaitu T0, T1, T2, T3. Tentu saja harus mengandung ini ya T16 ini. Jangan T16-nya di luar range kan gitu. Namanya juga interpolasi. Jadi dia harus ada di dalam range. Range-nya apa? Dari 10 sampai 22,5 nih. 16 ada di dalamnya. Ya, data kita cuma ada 10, 15, 20, dan 22,5. Itu yang akan kita pakai, masukkan semuanya ke sini ya. Ini dari data nih. Dapat VT0-nya, yaitu ini tentunya ya. B1-nya, T1 dapat dia 27,15. B2 dapat seperti ini kan. Ya gitu ya. Ini belum selesai nih. Berarti kita VT2-nya, V kurung siku T2 T1 ya ini. Nah, ini baru bisa diganti nih, udah kurung bulat kan. Kurung bulat ini juga demikian ya, dapat diperoleh. Baru masukkan ini nilai ini. Ya, yang kurung siku ini. Dapatlah dia dapat 0, nah sekarang untuk B3 ada 4 nih. 1 2 3 4 di sini urutannya. Nanti T3 T2 T1 ya, T2 T1 T0 kan gitu ini. Ini lagi dipecah lagi nih ya, dapat ini lagi bersarang gitu dia. Ini lagi cari lagi ya. Ini cari lagi dia dapat nilai-nilai itu. Nah, sekarang tadi kan T3 T2 T1 ya. Jadi ini ya tinggal ganti hasil ini tadi ya, ini dia. Ganti ini V kurang siku T2 T1 30,914 T3 kurang T1 T3 kurang T1 kan gitu. Baru nanti T2 T1 T0 dengan cara yang sama juga dapat sekian D3-nya gitu loh. Jadi ini dapat gitu ya. Dari di sini dapatlah B3, dapat B0, B1, B2. Baru nanti kita lakukan interpolasi untuk T sama dengan 16. Jadi kecepatannya pada saat 16 detik itu adalah 392,06 meter per second gitu ya. Oke, apalagi nih? Oh ya, ini tinggal nyari fungsi jarak integral dari ini tadi. Mendingan dibuka aja kurungnya. Nanti jadi polinom kan gitu. Nah, ini kayak ini dibuka kurungnya nih. Kalau udah dibuka kurungnya mau diintegralkan jadi lebih mudah ya. Mau diturunkan jadi lebih mudah. Ya, tentu saja bentuk polinom itu adalah bentuk yang paling gampang kalau kita mencari turunan maupun integral kan gitu. Nah, itu dulu ya, silahkan nih yang mau bertanya ya. Mungkin saya terlalu cepat atau terlalu lambat gitu ya. Silahkan mahasiswa semua bertanya aja, jangan diem gitu ya. Ada pertanyaan aman juga, aman, aman-aman terus. Gimana nih? Aman-amanan terus ya. Halo, mahasiswa. Aman pasti ini. Pak, kalau di ujian apa harus ditulis penurunan rumus itu, Pak? Ya, kalau diminta penurunan rumus ya ditulis. Kalau hanya nilainya ya Anda ikuti aja general form itu gitu. Kan begitu. Yang penting nanti hasilnya. Apalagi kalau terlalu banyak ya, misalnya polinom pangkat 7 ya, tentunya Anda lebih baik menggunakan Python kan gitu ya. Dengan contoh dulu, misalnya pakai kalau sampai untuk ini begini caranya bentuk formnya, nanti Anda tinggal bikin programnya, kemudian di run kan gitu. Nanti pasti ketemu lah hasilnya ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi nggak nih? Ini mau ngasih multiple choice, tapi misalnya apa ya? Explain mau ya, explain. Ini explain memang agak ini ya, explain ya. Kalau Lagrange kan enggak ya. Lagrange nggak ikut ya, nggak salah. Yang ada itu direct, direct, Newton sama explain gitu ya. Explain kayak apa nih? Explain method, ini langsung aja deh ya.
Biasanya untuk data yang bukan polinom nih bentuknya ya. Nah, datanya sama nih. Oke, ini kalau kita dapatkan ya. Oke, ini apa nih? Ya kalau kebanyakan kan dibantu pakai coding, kalau bisa diselesaikan manual, ya manual. Kalau harus pakai coding, ya harus, ya kan? Karena seperti tadi tuh, kalau kalau manual ya tentu susah banget tuh. Ya, Anda kan bisa ya pakai Python ya. Udah di lab udah masuk, udah belajar kan di lab Python ya. Ini alasan-alasan kenapa dia pakai pakai itu ya. Oke ya. Oke, bagaimana bisa saya lanjut nggak ini? Bentar nih, linear explain interpolation dan seterusnya. Halo? Oke, saya lanjut ya. Oke, ini linear explain interpolation. Ini datanya X0, Y0, X1, Y1, dan seterusnya ya. Ini kita fit linear explain namanya seperti gambar 4 nih. Jadi kalau linear semuanya ini begini nih. Ini semua linear. Kalau linear kan garis lurus ya. Kalau dia misalnya kuadratik ya mungkin agak melengkung begitu ya. Ya tergantung kuadratiknya kan gitu. Jadi ini kan lurus nih ya. Jadi ini melengkung gitu. Mungkin begitu bentuknya ya. Nah, karena kita menganggap antar titik ini linear gitu ya, kita membuatnya seperti garis lurus ini gitu. Nah, ini kalau kita lihat secara satu persatu nih. X0 dengan X1 ya, bentuk linearnya kan begini tadi ya. Dari Newton tadi nih. Ya, bentuk Newton yang tadi ya kan. Nah, sedangkan X1 dengan X2, nah ini ada bedanya cuma di sini nih, Fx1-nya ya, perhatikan. Karena ini awalnya, ini akhirnya, ini juga linear gitu. Ya, sampai di sini, sampai yang terakhir tentunya Fxn-1 nih. Ini ya, X kurangi Xn, di sininya Xn. Jadi, nah, term ini ya, disamakan dengan slope antara xi-1 sampai xi kan gitu. Nah ini dia nih slope seperti ini. Nah ambil contoh misalnya titik ini, kalau dibuat titiknya kira-kira ini garis lurus, garis lurus aja kaku kayak gitu ya, kaku ya. Jadi nggak ada mulus-mulusnya. Jadi mungkin di sini kaku gitu, garis lurus antar titik. X0 sampai ini X1. Nah, X1-nya ini jadi X0 untuk garis lurus ini. Ini X1, X2, X2-nya nanti yang jadi X0 kalau kembali ke Newton tadi. Cuman dia banyak aja, jadi Newtonnya diperbanyak gitu ya. Kalau tadi kan satu ruas itu, ruas ini Newton semua gitu. Kalau di explain ini kita pecah-pecah gitu ya. Kita pecah-pecah linearnya gitu. Nah, misalnya sekarang ya, misalnya karena kita ingin mengevaluasi kecepatannya itu di titik T16 dan kita menggunakan linear explain ya kita perlu memilih dua titik data yang terdekat dengan 16 ya, yaitu tentu saja yang terdekat di sini adalah 15 sama 20 kalau lihat dari data kita masing-masing seperti ini. Atau kita lihat nih ya, ini kan cari yang 15 20 itu ngikut yang mana ya kan, di sini kan ini kan domain-domainnya ya. Nah, 16 itu ada di mana dari yang banyak ini gitu loh. Ya. Ikut yang itu nanti gitu. Jadi sekarang 15 sampai ini tinggal cari di sini. Ini gunakan di sini kalau 16 itu kan dia nih ya sama seperti Newton juga sih prinsipnya ya. Nggak beda ininya, cuman ini bukan yang menggunakan T00-nya itu, tapi dia menggunakan yang V15 di sini. 15 ini kan 36278 ya. Bukannya menggunakan T sebelumnya ya. Kalau lihat Newton tadi kalau kuadratiknya kan gitu.
Nah, ini kita dapatkan 393,7 gitu. Nah, quadratic explain juga demikian nih. Sekarang kita dapatkan pasangan-pasangan X0, X1, X1, X2, dan sebagainya kita pecah-pecah demikian, cuma masing-masing di dalam antar itu berbentuk kuadratik. Jadi misalnya daerah ini nih, ya ini kan lurus linear. Kalau kuadratik ya melengkung mungkin, melengkung begini atau begini, tergantung bentuk kuadratiknya ya. Beginikah gitu, nggak tahu gitu ya. Jadi tidak lurus kita menganggapnya, tapi dia berbentuk kuadratik karena ini hanya dalam range yang kecil ya, mungkin saja ini kuadratik demikian tadinya, jadi ini ngikutin yang ininya doang. Kalau di sini ikut yang ini gitu ya. Jadi masing-masing ini kuadratik, ini kuadratik, ini kuadratik, ini kuadratik. Kamu buat semuanya. Kalau kuadratik demikian gitu ya. Oke, nanti kita hasilkan di sini fx0 dan seterusnya gitu ya. Tinggal nanti kita akan mencari berapa A-nya, berapa B-nya, berapa C-nya masing-masing ya, sesuai range-nya itu gitu. Kemudian juga kita cari di sini A1-nya berapa, kalau turunannya ya. Ya kalau di sini kan ada berapa nih? Kalau N di sini ada 0, 1 sampai dengan N, berarti ada N plus 1 ya, N plus 1. Ya, di sini ada berapa nih? Koefisien tidak diketahui kan dari A1, B1, C1. Oke. Bentar, ini kok FXG. Jadi A1 ini kita tahu. Ya. Ini tentunya beda ya. Sorry, ini kayaknya ada kesalahan nih. Harusnya A0, B0, C0. A1, B1, C1. Ini kan AI, BI, CI. Oke. Nah, ini agak beda nih kalau untuk yang range-nya yang lain mestinya beda sehingga kita dapatkan AN, BN ya, ini agak keliru nih kelihatannya ya. Nah, ini A2, B2 juga demikian ya. Jadi ini maksudnya ini kelirunya A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Jadi kalau A1 sampai N ini kan N dikali 3, ini kan ada 3N sebenarnya. Ada 3 kali N yang tidak diketahui. Padahal ini persamaannya baru ada N, ya kan? N plus 1 gitu. Nah, ditambah dengan turunannya, bentuk turunannya itu ada berapa tuh ya? Nah, itu turunannya dapat juga gitu ya. Kemudian untuk X sama dengan X1 ya, maka untuk ujung-ujungnya nih X1 ya, kita dapatkan 2A1 X1 sama plus B1-nya sama dengan 2A2 X1 karena turunan di sini dengan turunan di sini kan sama nih. Tentunya di titik ujungnya. Karena ini mengandung X1, ini juga ada X1 karena ujung range yang ini loh. Ini kan X1 ya. Ini X1 kalau turunan di sini bisa X1 ikut, X1 di sini juga ikut gitu. Sehingga kita akan dapatkan berapa tuh ujungnya ya. Dijumlahkan berapa persamaan gitu ya. Lalu ini kita lanjutkan contoh soalnya seperti ini nih. Nah, tentukan nilai kecepatannya 16 detik dengan menggunakan quadratic explain. Oke, kita lihat di sini kan 0 sampai 10 kan gitu ya. Ini 0, 10 gitu caranya. Kemudian 10, 15 ini ya. Ini A2, B2, C2, 15, 20 sampai 22,5, 30. Jadi 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Di N-1 ya ini ya. Oke, sekarang masing-masing titik tadi cari turunannya nih. Atau cari dulu di 0. Ya di 0 dapatlah di sini masukin 0-nya. Berarti C1 sama dengan 0 nih. Ya, C1-nya sama dengan 0. Ya kalau kita masukkan 0, ini kan 0 ada dalam dia. Masukin aja 0, dapatlah C1. Sekarang masukkan 10 ya. 10 ini kan kita ketahui ujungnya. Jadi ini A1 kali 10 kuadrat, B1 kali 10 ditambah C1.
Nanti C1 tahu 0 tadi kan. Nah, tinggal A1, B1 ini. Demikian pula untuk ini, T10 sama 15. Masukkan untuk A2 ini. A2 ini kan 10, 15 nih. Jadi untuk 10 sama untuk 15. 10, 15. Dapat seperti itu. Kemudian 10 sama 15. Kemudian 15 sama 20 gitu ya. 20 sama 25. Dapat 22 demikian ya. Kemudian 22,5 sampai 30 dapat juga. Nah, ini continuous derivatifnya. Kita turunkan dia. Dapat dia di T10, di T15, di T20, dan seterusnya. Ya. Sehingga kita dapat persamaan-persamaan tadi itu. Masukkanlah dia dalam sistem persamaan ini. Wah, ini lebih repot lagi nih explain-nya. Tapi kalau ini pakai komputer ya bisa lebih mudah sih. Ya. Kalau manual nih, kuadratik, repot juga pakai explain nih. Jadi kalau ini tinggal masukkan ya. Nah, hasilnya ya dari sini ya kita dapatkan angka-angka yang kita butuhkan tadi ya. Yaitu ini, yaitu dia ini ya, PT-nya dapat B1-nya ya. Ini kemudian ini linear ya, apa namanya, antara 0 10 dianggap linear gitu ya. Dianggap linear berarti dia B1T gitu. Untuk yang awal aja, makanya dapatlah nilai-nilai yang kita butuhkan di sini. Nah, yang lainnya sih kuadratik itu semua ya. A1 ini karena ini 0, ini 0. Nah, cuman untuk di garis pertamanya aja dianggap linear. Yang berikutnya ini. Jadi dapat A1, B1, C1, A3, B3, C3, A4, B4, C4, dan seterusnya. Angka-angka ini nanti dipakai untuk masukkan ke dalam persamaan kuadratik. Oke, jadi 16 ada di mana? Ada di sini nih. Masukkan dia. Dapat 394,24 meter per second. Itu ya. Oke, ya itu bagaimana bandingkan dengan sebelumnya explain tadi. Saya kira itu dulu untuk kita ya. Ada pertanyaan tentang interpolasi? Ada regresi, perlu regresi dulu nggak? Atau regresi udah pernah dapat belum? Interpolasi, regresi, surut finding, apalagi ya? Tentang linear equation, seharusnya gampang ya. Oke, mahasiswa mau yang mana kita bahas nih? Ini udah jam 12 lewat 7 menit nih. Saya sampai jam berapa sih ini? Jangan terlalu Bapak mungkin bisa sampai jam 12.40 Pak, jika materinya banyak. Jika memang sudah kelar gitu. Ya, itu tergantung mahasiswanya. Saya sih ini kalau mahasiswanya capek ya saya sih maunya istirahat dulu nih sebentar. Mau ada lagi nggak nih? Soalnya banyak nih ada, kalau banyak banget nih kan. Belum lagi ini ya. Tapi nanti materinya kalau mau saya kasih dah. Ya, bisa pelajari sendiri kan ya sebetulnya ya. Ini lebih mudah nih daripada kamu baca yang ada di PowerPoint gitu. Bagaimana? Ini terserah mahasiswa sebetulnya. Kalau gitu saya break sebentar aja ya. Oke ya. Oh iya Pak, boleh Pak. Sambil menunggu Bapak Anom break, teman-teman bisa dipikirin dulu materi yang mau dibahas selanjutnya. Terus sepertinya masih ada regression, truth finding yang bisa dibahas.
Oke, sudah pada balik belum nih? Belum ya? Tadi break sampai jam berapa maunya tadi lupa ngasih tahu. Sudah, Pak. Udah ya. Sekarang mau topik tentang apa nih? Regresi mau? Terserah sih. Ya, kalau materi ujian kan interpolasi, kemudian apa ya? Ini enggak. Oke. Regresi ikut, root finding ikut, simultan linear equation. Mau yang mana? Taylor series mau? Taylor series Boleh, boleh, Pak. Pak. Taylor series, Pak. Oke. Ini gampang nih. Deret Taylor, ya Deret Taylor itu ini kalau Deret Taylor itu untuk F0-nya ini namanya Deret Maclaurin ya. Deret Maclaurin itu ada bentuk khusus dari Deret Taylor gitu ya, di mana course-nya seperti ini, sini seperti ini gitu ya. Saya nggak tahu di kalkulus sudah nyampe atau belum. Ini topiknya tentang deret taingga ya, deret taingga. Jadi nilai cos itu yang kita dapat itu sebetulnya adalah nilai pendekatan dari deret ini gitu ya. Ya terutama kalau nilai-nilai itu adalah apa namanya presisinya bisa kita bulatkan di sini sampai berapa titik desimal nih ya. Jadi cos X tergantung nih cos 2 misalnya gitu ya. Ini ganti aja dengan 2. 2-nya radian bentuknya ya. Kalau kita bicara bilangan real tentunya di sini bukan derajat tapi radian. Nah, X itu seperti ini. Baik, langsung aja deh ya kita contoh soal aja ya. Kalau teorinya udah dapat ya. Nah, misalnya Anda diminta untuk mencari nilai dari E pangkat 1/4 ya atau E pangkat 0,25 menggunakan 4 term ya. Term itu ini ya. Ini ya kalau 4 term 1 2 3 4 kan gitu ya. 1 2 3 4 ya 4 term of the Maclaurin series gitu dulu. Jadi ini pemanasannya. Kalau Maclaurin series itu begini, X itu adalah 1 ditambah X. Ya ini apa namanya bentuknya itu sebenarnya bisa nanti kita turunkan dari Deret Taylor ya kan. Deret Taylor itu ya Deret Maclaurin itu ya Deret Taylor, tapi dia bentuk khusus gitu. Nah, 5 term dari Maclaurin ya 1 2 3 4 5 sampai ini. Berarti yang X pangkat 5 per 5 faktorial ditambah dan seterusnya itu adalah bagian dari error. Ya nilai itu akan selalu mengecil ya sehingga bisa diabaikan. Sekarang kita ambil 4 term, maka tandanya bukan sama dengan tapi tanda gelombang begini. Ini berarti bahwa E pangkat X itu didekati oleh penjumlahan dia ini gitu ya. Penjumlahan dari sini. Nah, sekarang tinggal ganti X-nya dengan 0,25. Dapatlah 1,284. Nah, Anda cari nilai sebenarnya, pasti nggak jauh dari ini ya. Jadi exact value-nya, ya ini kebetulan untuk nilai eksaknya bisa kita hitung pakai kalkulator atau pakai apa ya. Untuk 5 signifikan digit juga sekian nih. Wah, bagus nih berarti pendekatannya ya. Sama nih ya. Tetapi spesies apa bukanlah jawaban dari pertanyaan what Taylor series is. Di sini adalah kita punya fungsi begini nih. Nah, ini Deret Taylor tuh kayak begini. Jadi fx ditambah h adalah sama dengan fx. Ini h ini kadang-kadang delta x gitu ya, boleh ya. Jadi fx ditambah h itu adalah semacam step size ya atau langkahnya gitu ya. Yaitu fx ditambah f aksen x kali h per 1 faktorial. 1 faktorial kan 1 ya. Ini juga 0 faktorial, ini juga 0 kan gitu ya. Oke, dikali H pangkat 0 tentu 1, H pangkat 1. Ini polanya begini terus nih.
Jadi ini turunan ketiga X per 3 faktorial H pangkat 3. Nah, kalau Anda lanjutkan, ini turunan keempat X per 4 faktorial H pangkat 4. Ya. Nah, itu jadi dengan catatan bahwa fx ya diketahui derivatifnya atau diferensiabel pada interval X sampai X plus H, gitu ya. Dia diferensiabel. Kalau nggak diferensiabel, ini nggak berlaku. Itu asumsinya ya, itu syarat yang dibutuhkan untuk Dirac-Taylor bahwa dia itu diferensiabel. Diferensiabel itu dapat diturunkan atau mempunyai turunan di X sampai X plus H. Jadi kalau dia punya turunan, maka dia itu harus kontinu dan smooth atau mulus ya, kontinu dan smooth gitu ya. Saya nanti cek lagi di kalkulusnya, itu syarat bahwa suatu fungsi itu mempunyai turunan kalau dia kontinu dan mulus. Kan ada fungsi-fungsi yang tak kontinu gitu, yang lompat, dia pasti ada di satu titik dia tidak punya turunan. Itu ya. Apa oke, maksudnya itu kita lanjut aja lah ya. Ambillah sekarang fx sama dengan sin x ya. Nah, kita tahu bahwa nilai sin pi per 2 sama dengan 1. Kita juga tahu bahwa turunan dari sinus itu adalah cos x ya. Dan cos pi per 2 itu adalah 0 gitu ya. Dan turunan kedua dari, berarti turunan dari cos yaitu min sin ya. Dan ya sin pi per 2 adalah 1, kalau min sin ya tentunya min 1. Jadi ini kalau pi per 2 berarti 01, 01 karena turunan dia kan cos, jadi min cos gitu ya. Jadi itu ya, value dari sin x untuk derivatifnya pada x pi per 2. Oke. X-nya pi per 2 gitu ya. X plus H misalnya sama dengan 2, maka H-nya adalah 2 min X gitu ya. 2 min X itu H-nya, X-nya pi per 2, maka H-nya itu adalah sekian. H-nya itu deltanya kan gitu. Beda antara apa namanya? Ini dikurangi dengan X. Jadi X 1 dikurangi X0 atau XJ dikurangi XJ min 1 gitu ya. Nah, ini oke, kita sebutkan X plus H-nya misalnya 2 gitu ya. Maka H-nya adalah 2 min X ya. 2 ini adalah XI plus 1. Ini kan XI-nya gitu. Ya, ini namanya step size atau increment-nya. Nilainya adalah 0.42920. Untuk pi per 2 kan pi itu di dalam radian ya itu 3,1 sekian ya dibagi 2. 2 dikurangi dia gitu ya. Nah, sekarang Dirac-Taylor itu kita buat fx plus h-nya ya gitu ya. Sekarang x-nya itu adalah pi per 2 ya. X-nya adalah pi per 2 seperti ini. X-nya pi per 2, masukkan di sini. Oke, sekarang ini sin berarti ya. Nah, ini yang mana nih? Untuk sin apa cos? Sin ya, fx-nya sin ya. Jadi di sini sin X plus H kan gitu ya. Berarti X-nya pi per 2, ya H-nya ini dia ya. Tadi seperti yang kita dapatkan. Nah, sin X itu adalah sama dengan F pi per 2 adalah sama dengan 1 gitu. Cos-nya, turunan pertamanya tentunya cos ya. Masukkan di 0. Turunan keduanya jadi min sin. Cos itu kan turunannya min sin. Dimasukkan jadi ini pi per 2 min 1. Jadi ini min cos 0. Min cos kan min sin, jadi min jadi plus, sekarang turunan 3 terus demikian ya. 1 0 min 1, jadi dia berubah tandanya. Nah, jadi ini F1 sin-nya ini 0, min 0, masukkan saja. Maka kita dapatkan bahwa sin pi per 2 ditambah 0.42920 ya. Itu adalah 0,90931 gitu. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya sama dengan 2 nih ya, berarti sin 2. Jadi ini kan 2 nih sebenarnya. Pi per 2 ditambah 0,42920 ini ya dibulatkan 2 ya kan gitu. Karena X plus H-nya adalah 2 tadi di sini gitu ya.
Jadi kalau kita mau mencari 2, ya kita ambillah yang kira-kira yang mudah kita cari nilai sinusnya, kan gitu ya. Yaitu pi per 2 gitu. Pi per 2 mungkin 0 juga bisa ya, diambil 0 ya di sininya 2 kan gitu. Tapi di sini ngikutin. Jadi kalau sin 0 0 cos 0 1 gitu bisa juga ya. Ini berarti di sininya jangan pi per 2 tapi 0 ditambah 2 kan gitu. H-nya langsung 2 gitu. Bisa juga ya. Lalu kita ingin mencari sin 2. Maka H-nya 2, X-nya 0 gitu. Masukkan aja karena lebih mudah kita menghitungnya. Sin 0 bisa ya, yang mudah kita hitung gitu ya. Nah, dapat sekian juga, coba dicek ya, hasilnya nggak akan jauh. Nah, atau dengan kata lain di sini ya, misalnya jadi kalau begitu ya, ini kan sebenarnya kalau kita ambil pi per 2 tadi kan ini 0 ya, kita ambil 0 kalau f aksen pi per 2-nya. Oke, ini 1 ya, oke 1 ini 0 ini min 1 gitu ya. Jadi ini 1 plus kurang min 1 x kuadrat. Ini kan x-nya tadi ini h ini apa ya? Karena yang kita dapatkan itu nanti adalah semuanya ini tinggal h kuadratnya. Ini kan h kuadrat. Ini bisa kita ganti dengan x kan gitu. Jadi kalau kita ambil misalnya nih ya, kalau kita ambil di sini ya, untuk H-nya itu ini kan ini gantian dengan X nih gitu. Apa Y boleh lah karena ini sudah pakai X di sininya. Ini kan hasilnya sehingga kita dapatkan sin X. Sin X itu adalah apa ya? Jadi di sini X ya, ininya mulai dari sini. Kalau ambil aja 0 kan gitu. Ini agak kacau juga nih. Kalau kita ambil 0 sebenarnya kan yang kita dapatkan adalah ini aja deh ya supaya deret Maclaurin tadinya. Nah, fx kalau f gitu ya, coba Anda cari ya. Jadi seperti yang saya sebut tadi ya, kalau di sini 0 ditambah h ya. Nah, sekarang kan dapatnya ya sin 0. 0 kan 0 ya kan? Sin 0 ditambah cos ya. Cos 0 kan 1 ya. Cos 0-nya x-nya 0 nih. Tinggalnya adalah h kan gitu di sini. Ya ditambah gitu ya. Ditambah turunan keduanya adalah min sin 0 lagi nih. 0 ya kan? 0 ya. Kemudian turunan ketiganya cos 1. Cos 0 1 ya. Min 1 berarti ini. Min gitu ya. Min turunan mana nih? Ketiga ya. X H pangkat 3 ya. Per 3 faktorial. Jadi kalau begitu ya. Sebenarnya ini FH gitu ya. FH sama dengan H gitu ya. Ditambah, dikurang ya. Dikurang H pangkat 3 faktorial. 3 faktorial nanti ditambah lagi di sini ya. Turunan yang kelima berarti ya, karena kalau turunan ke 0, ke 1 ini ganjil semua, kedua 0 pasti, ketiga, kemudian keempat, kelima, ya kan? Kelima dia akan mengikuti seperti ini. Ya bergantian, coba aja kelima jadinya sin gitu ya, cos ya. Jadi nanti H pangkat 5 faktorial, minus H pangkat 5, 6, 7 faktorial, dan seterusnya tuh. Ini FH. Gimana kalau saya ganti H-nya dengan, ini kan cuma lambang H-nya. Boleh dong saya ganti X ya, H-nya ganti X ya, ini X. Min X. Pangkat 3 faktorial, ditambah X pangkat 5 faktorial, dikurangi X pangkat 7 faktorial, dan seterusnya, ini ganjil-ganjil semua. Itulah kenapa di sini menjadi sin X itu seperti ini gitu. Nah, sin X tadi kan sama dengan F, 0 ya. 0 ditambah H tadi gitu ya. Makanya jadi FH. FH itu kan sin H gitu ya. Sin H.
H-nya ganti lambangnya dengan X, Y, terserah ya kan, nggak apa-apa. Ini makanya sin X, bolehlah kita namakan ini deret Maclaurin. Jadi deret Maclaurin itu untuk yang ininya 0 gitu. Oke, kita dapatkan ya kalau F0 0 di sini. Anda bisa cari ini deret Maclaurin seperti itu. Ya, deret Maclaurin itu memang diturunkan dari deret Taylor. Seperti itu ya. Sekarang ini contoh soal nomor 4. Soal nomor 4 ini misalnya carilah nilai F6. Jika diketahui F4-nya sekian, F aksen 4-nya sekian ya. Dan seterusnya. Ini coba pakai deret Taylor nih ya kan. Ini ada 4. Jadi kalau di sini kan mestinya kan deret Taylor itu Fx gitu ya. Tinggal ganti X-nya sama 4 nih. Ditambah F aksen X yang gitu ya. 1 faktorial, harusnya 1 faktorial kan 1 dikali H ya. Ditambah ya F aksen X kali H kuadrat per 2 faktorial ditambah triple aksen Hx H pangkat 3 dibagi 3 faktorial dan seterusnya kan gitu seperti ini nih ya. Nah sekarang F6 nih berarti X tambah H itu sama dengan 6. Nah X-nya ini adalah kita buat 4 nih. Ini 4. Berarti H-nya itu adalah 6 dikurangi 4 yaitu 2. Jadi H-nya 2 kita tinggal ganti aja nih. Jadi nanti F4 udah ketemu 125. F aksen 4 30. F triple aksen 6. Jadi nanti ketemu F6-nya ya. F6 itu dengan H2 kan gitu, H-nya 2, ini ganti H-nya. H-nya dapat 2 sekian, nah F6 dapat nih 3, 4, 1 gitu loh. Walaupun kita nggak tahu fungsinya kayak apa sih. Fungsinya sendiri kita nggak tahu, tapi kita bisa cari nilainya. Di X sama dengan nilai X sama dengan nilai tertentu gitu ya. Berapa aja terserah ya. Mau F10 ya, berarti F10 asal tahu nanti berapa X di sininya. Fx yang diketahui ini asal itu diketahui bisa dicari F10-nya. Ya misalnya F3 diketahui ya berarti hanya nanti adalah 7 kan gitu karena 3 tambah 7 kan 10 kan gitu ya. Jadi F10. Jadi harus tahu F3 berapa, F aksen 3, F double aksen 3 dan seterusnya. Kalau itu nggak diketahui ya nggak bisa. Ya kalau turunannya dinilai itu kemudian kita cari F10-nya bisa nih asal nanti X plus H-nya itu sama dengan 10 gitu. X diketahui, H diketahui. Nah kalau di sini kan 6 ya, 4 tambah 2 berarti ini 341 nilai F6-nya gitu. Nah itu caranya ini pakai deret Taylor gitu ya. Nah ini kita bagaimana kita mendapatkan nilai suatu fungsi ya. Oke, sekarang kita tahu Fx misalnya suatu polinom kayak begini nih. Polinom ya. Ini jawaban yang tadi. Maka betul nih F6 ya. Oke, lanjut lagi tentang sisaan nih ya. Ya, ini sisanya bagian ini, sisa nih ya kan. Ini kan H pangkat N faktorial. Berarti ini adalah turunan mengandung H pangkat N plus 1 nih ya. H pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Dan turunan ke N plus 1. Jadi ini sisanya ini yang terbesar itu yang ini gitu. Yang lainnya itu semakin kecil. Ya ini adalah H pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial Fn plus 1 C. Nah C-nya ini kita pilih antara X sama X plus H. Ya dalam range ini nih ya. Berapa kita ambil di sini C-nya ya. In some point pada domain ini. Ya karena ini kan turunannya pada domain X sampai X plus H kan gitu. Ambil contoh misalnya the Taylor series untuk E pangkat X pada titik X sama dengan 0 diperoleh seperti ini nih. Mungkin, nah ini repotnya nih, sebetulnya bukan X sama dengan 0 ya. Apa ya, ini kan, ini harusnya H ya, maksudnya itu kayak begini nih. Deret Maclaurin itu kan dia begini. Ini ya. Jadi sekarang X-nya ini diganti 0 nih, gitu loh.
Sehingga nanti di sini F0 gitu ya, akan ditambah dengan F aksen 0 gitu ya. Ditambah dengan F double aksen 0, H kuadrat gitu ya, dibagi 2 faktorial, ditambah F triple 0, H pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Maksudnya X0-nya itu yang ini saya nggak bingung ya. Jadi kalau ini diperolehnya ya justru FH-nya yang diperoleh, ya FH-nya berapa. Nanti semuanya ya akan tergantung hanya pada H. Karena F0 bisa kita cari, F aksen 0 dan seterusnya kita cari, nanti semuanya tergantung pada H. Jadi merupakan fungsi dari H. Nah, kalau gitu kita ganti H-nya sama X lagi gitu. Boleh ya. Nanti H-nya itu kan ini hanya lambang aja ya. Makanya boleh kamu bilang ini FY ya. Atau FY ditambah X gitu. Nah, Y-nya 0 ya kan. Nanti F di sininya yang Y-nya ini sebagai FY, F aksen Y dan seterusnya. Untuk Y-nya 0. Nah, itu deret Maclaurin namanya. Gitu ya, deret Maclaurin gitu. Nah, itulah truncation error. Truncation error itu yang ini gitu ya. Atau error pemotongan yang merepresentasikan E1. Jadi E1 nanti ini 1 ditambah 1 ditambah 1 per 2 faktorial ditambah 1 per 10 seterusnya itu. Nah, truncation error kita potong sampai berapa itu? E1 jika hanya 4 term saja, yang 4 term dari deret itu yang digunakan 1, 2, 3, 4. Berarti yang ini enggak nih, hilang nih, dipotong gitu. Ya, gunakan reminder theorem to find the bound of the truncation error. Oke, nanti kita lihat. Jadi dengan deret Maclaurin, E pangkat X itu 1 ditambah X sekian gitu ya. E1 ini dapat 2.6667. Ini adalah nilai pendekatan. Ini masih panjang kan gitu ya. Nilai ini dipotong sampai di sini gitu. Nah, truncation errornya yang ini nih. Ya, ini Anda ambil di sini karena ini makin lama makin kecil gitu ya, dibulatkan aja ini ya. Dua ini adalah 0. Coba ini tambah ini dia dapatnya kan gitu. Ini kita mencari batasnya ya. Jadi kalau begitu kita dapatkan Rn X plus H. Di sini tentunya kalau sisanya ini Hn plus 1 seperti contoh tadi itu. Yaitu X, C-nya antara X sampai X plus H. Oke, sekarang X-nya kan 0, Maclaurin tadi ya. N-nya katakan 3 ya, karena dia sampai di sini aja, sampai pangkat 3 aja ya. N-nya 3 kan gitu, berarti N-nya ini adalah N-nya adalah 3 nih. Ya, N-nya X-nya 0, N-nya 3. Ya, berarti sekarang masuk nih. 0 ya tambah 1 nih, H-nya kan E pangkat 1 tadi. Ya, E pangkat H tadi. Jadi sekarang ini nanti C-nya berapa nih? Nanti C-nya antara X sampai 0 sampai 1 ya, karena X-nya 0, H-nya 1 kan, pilih C antara 0 sampai 1. Gitu ya, berarti ini turunan keempat di C. Nah, kita tahu ini 1, angkat berapa saja 1, ini adalah 4 faktorial. Nah, F pangkat 4 di C, tentu saja ini turunan kan tetap ya, untuk E pangkat X itu diturunkan berapa saja, itu tetap nilainya, yaitu E pangkat X. Sehingga ganti sama C, E pangkat C per 24. 24 itu adalah 4 faktorial, kan gitu. Nah, sekarang nilai ini saya angkatkan ini C ini dengan di sini bawahnya 0, di sini 1, ini per 24, ini adalah R31-nya. Ya, jadi di antara dua nilai ini nih errornya. Ini adalah 0.041667 sampai 0.113261. Nah, makanya ini perhitungan langsung kita kan ada, dan 0.0516 itu ada di antara selang ini gitu. Ya, selangnya kita dapatkan dari sana gitu ya. Jadi itulah truncation error kita ada antara 0,041667 sampai 0,113261.
Berarti kita bacanya bahwa errornya itu tidak akan melebihi 11% gitu loh. Lalu kita memotongnya sampai 3 term. Ya 3 term kan, 4 term ya, 4 term ya. Karena sampai turunan ketiga kan gitu. Nah ini errornya tidak akan melebihi ini, juga tidak akan kurang dari 0, apa namanya, 4% ya, tidak kurang dari 4%, juga tidak lebih dari 11% gitu errornya ya. Oke, sekarang kita ambil contoh ya. Error bound itu menurun, dan karena itu sekarang dibalik nih. Berapa banyak term yang dibutuhkan untuk mendapatkan aproksimasi E pangkat 1 yang within a magnitude of true errornya kurang dari 10 pangkat min 6. Artinya dia perbedaannya dengan nilai sebenarnya itu tidak boleh kurang dengan 10 pangkat minus 6 atau sepersejuta perbedaannya gitu. Jadi berapa term yang harus kita pakai dalam deret Maclaurin tadi gitu loh. Oke, kita mulai dari sini nih, N plus 1 nih. Ya, pakai rumus yang tadi, jadi dapatnya ini kan E pangkat C ya. Ambil di sini batas-batasnya nih. Ya, ini 0 sampai 1 gitu ya. Jadi kita ambil yang terbesarnya itu adalah 10 pangkat min 6 nih. Jadi paling banyak 10 pangkat 6 min 6. Kalau kurang dari itu ya lebih baik lagi kan. Jadi ini E tadi, E per N plus 1 faktorial kurang dari 10 pangkat min 6. Ini yang error terbesarnya kan gitu. Kurang dari 10 pangkat min 6. Nah, sekarang diatur aja nih, bawa ke sini jadi lebih besar nih, bawa turun jadi 10 pangkat 6 ya. 10 pangkat 6 kali E kan gitu. Nah, sekarang E itu kan 2,7 sekian ya. Ambillah yang enaknya lah, yang bulatnya 2,7, 3 kan masih lebih besar ya. N plus 1 faktorial lebih besar dari 10 pangkat 6 kali 3. Nah, itu 3 juta ya. Nah, berapa N plus 1 faktorial yang lebih dari 3 juta? Anda bisa cek aja ya, ambil aja. Misalnya kalau 10 udah lebih bilang. Kalau 9 faktorial berapa? Nah, coba cek di kalkulatornya atau di ini ya, di depan di sini ternyata 10 faktorial itu masih lebih dari baru. Kalau dia kurang misalnya, ini kan kalau 10 berarti N-nya 9 kan. Kalau dia 9, N-nya 8 kan gitu. Nah, kalau dia ambil N-nya misalnya nih, N-nya itu adalah berapa nih? 8 ya. 8 masih lebih kecil ya. 8 faktorial lebih kecil. Begitu 10 faktorial udah mulai besar. Berarti N-nya adalah yang lebih besar atau sama dengan 9 gitu loh. Itu ya. Itu kita cara mendapatkannya. Jadi N di sini adalah berarti untuk mendapatkan error tadi sampai kurang dari 10 sepersejuta, maka kita akan memotong termnya sampai turunan ke beberapa, turunan ke 10 berarti ya. Turunan ke 10 kan gitu ya. Karena di sini term N-nya adalah 9 kan gitu. Sorry, kalau N-nya 9, ya turunan 9, term berapa tuh ya? Di sini aja kalau 1, 2, 3 kuadrat kan gitu. Ya kalau 9 berarti 10 ya, sampai 10 ya. Nah itu ya, jadi kita dapatkan ya E pangkat 1 dengan error 10 pangkat minus 6 and its value. Ya, kita pakai 9 term sampai turunan ke 9 gitu. Atau lebih besar. Lebih besar dia semakin kecil errornya itu gitu. Nah itu pengertiannya di sini ya, bagaimana kita menghitung transition error tadi gitu ya. Nah itu dulu tentang deret Taylor. Kalau kamu mau. Oke, ada lagi yang perlu saya sampaikan? Atau mungkin ada pertanyaan ya? Bisa ditanyakan teman-teman jika mau bertanya ke Bapak Anom.
Atau jika sudah tidak ada, kita bisa akhiri saja. Ya, oke. Untuk Oh, teman-teman, nggak ada ya? ya, Saya boleh izin itu dulu Pak, untuk dokum sebentar. ya, silakan itu apa mahasiswa juga di itu dong ya. Ya, untuk teman-teman silahkan bisa open cam dulu bagi yang bisa. Kita tunggu bentar. Dokum. Mungkin ada yang mau on cam lagi? Oke, kalau nggak ada, ini ada 3 slide ya. Slide pertama dulu. 1, 2, 3. Slide kedua. Slide ketiga. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya Biu. Gimana Mungkin saya bisa keluar? share-nya mungkin bisa di-share dulu Pak sebelum Bapak bisa melanjutkan aktivitas Bapak selanjutnya. Share yang mana? Tadi Materi. yang Bapak jelas. Gini Ya, aja, saya itu kan banyak tuh, saya mau kasih share nanti linknya, saya ke kemana tuh, ke Google apa namanya, ke OneDrive juga bisa, tapi saya minta nomor kamu aja, nanti tolong diingatkan saya, nanti saya kasih linknya. Nanti linknya itu disebarkan ke mahasiswa kalau mau. Oke. Mungkin itu Ya, nanti. kalau langsung kan susah juga nih, banyak banget soalnya ya. Oke, Linknya aja di OneDrive, nanti saya ambil linknya, saya kasih ke ini. Tolong diingetin aja, kalau nggak ada yang hubungi saya nggak kirim gitu aja ya. Oke, siap Ya, Pak. Nanti oke, terima besok kasih. lah ya. Kapan ujiannya ya? Saya lupa nih. Untuk scientific computing minggu depan sepertinya hari Selasa Rabu Pak. Selasa atau Rabu. Oh, berarti ya ntar malam deh ya. Ntar malam ya. Oke, Oke dah. siap Pak. Baik Ya, Pak, terima kasih. oke. Ya, aku keluar dari Zoom ya. Belut Ya, ya. terima kasih Pak. Terima kasih, Selamat Pak. melanjutkan Sama-sama aktivitasnya. ya. Terima kasih, Pak. Banyak, Pak. Dan untuk teman-teman Binusian 2025, untuk filenya nanti akan disusulkan ke grup responsi. Dan juga terima kasih sudah mengikuti responsi ini hingga akhir. Semoga materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Anom tadi bisa membuat teman-teman lebih paham. Saya mewakili seluruh panitia responsi izin undur diri. Terima kasih dan semangat UTS-nya minggu depan. Terima kasih. Ya.